mobil yang mahal, mobil latte. Ini cantik ini, dari generasi Gen Z. Ini Gen Y ini Pak. Ini Gen Y bukan Gen Z. Gen Y. Bukan Gen Z. Bagaimana menolong anak karo ini? Tolong kami sama anggota dewan. Kalian pun semua tahu problem tanah karo ini. Kita tahu cerita problem nasional. Tanah karo ini kita bicarakan. Bagaimana banyaknya jalan rusak? Banyak kali kebocoran. Tidak ada oknum menerima. Bagaimana kita akan dari cara buka ketahuan? Kok kalian bilang? Jadi aku yakin saya ambil berat anarkis. Lalu kita berat anarkis. Berarti aku pernah kayak dekor. Lalu nyetim bukan dekor, tapi punya naik yang bukan naik. Kita lihat jumlahnya. Masyarakat Karo pun tidak peduli. Jadi masyarakat Karo tidak peduli. Kita tidak peduli. Bau-bau saja kata Karo. Aku lama kenal-kenalnya. Sebenarnya menjual-jual kita tidak punya. Oke. Terima kasih Pak Purba atas aspirasinya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sudah mendengarkannya. Dan terima kasih kehadiran Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak Ibu wakil kami yang kami cintai dan sangat kami sayangi. Baik, kami ulangi apa yang telah tadi kami sampaikan, bahwa kami masyarakat Karo yang hadir di sini mendukung saudara-saudari kita dan adik-adik mahasiswa yang sedang berjuang di pusat, di mana tuntutan yang paling utama yang kita sepakati adalah sahkan rancangan undang-undang perampasan aset, atau presiden menerbitkan perpu perampasan aset kepada para pelaku korupsi atau koruptor. Setuju? Setuju? Selanjutnya kita juga minta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk merampingkan kabinet agar tercapai apa yang dicita-citakan Bapak Presiden Prabowo untuk efisiensi anggaran. Jangan anggaran kita ke daerah yang dipotong, tapi kabinet yang telah dibentuk Pak Prabowo yang super gemuk, kita mohonkan untuk kembali dirampingkan. Setuju? Selanjutnya kita meminta Bapak Presiden Prabowo untuk mencopot pejabat-pejabat yang telah merangkap jabatan di BUMN dan di kabinet. Selanjutnya kita juga meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk membatalkan rencana kenaikan pajak langsung, agar kita dapat share nanti pesan kita ini, di mana beberapa hari yang lalu Bapak Presiden Prabowo telah mengumumkan agar DPR dan pemerintah pusat mengundang seluruh perwakilan daerah untuk menyampaikan aspirasinya ke pusat. Jadi dalam kesempatan ini kita dari Karo memohon supaya kita diberikan kesempatan untuk hadir di Jakarta menyampaikan aspirasi kita secara langsung. Begitu juga kita bermohon kepada Bapak Ibu wakil kita yang di Karo ini agar juga dapat menyampaikan aspirasi kita ini secara tertulis, Bapak Ibu, ke pusat. Dan dalam kesempatan ini saya juga bermohon
kepada Bapak Bupati Karo dan Bapak Wakil Bupati Karo, mohon Pak, berikan kami masyarakat Karo ini ruang dialog dengan Bapak. Berikan waktu kami. Kalaupun kami harus mengantri Pak untuk menghadap Bapak, setidaknya kami dapat mengambil nomor antrian itu Pak. Karena seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu Pak, ke kantor Bapak, saya menyurati Bapak dari bulan April. Saya menyampaikan keluh kesah kami masyarakat Sukamaju tentang sengketa yang ada di Siosar Pak. Dan kami juga telah mengajukan permohonan untuk audiensi. Sekarang sudah bulan September Pak, belum ada jawaban dari Bapak. Padahal kami juga sudah menyampaikan secara langsung Pak ke nomor WhatsApp Bapak, dan kita sudah berkomunikasi dengan baik. Namun sepertinya Bapak belum memberikan ruang kepada kami. Sementara kami melihat Pak, orang lain sudah bergantian untuk melakukan audiensi kepada Bapak selaku Bupati Karo. Jadi dalam kesempatan ini Pak, sangat-sangat mohon kami masyarakat ini Pak diberikan ruang. Tolong Bapak aturkan itu jadwalnya Pak. Kalaupun harus hari libur kami datang menghadap Bapak Pak, kami siap. Yang penting Bapak memberikan ruang kepada kami masyarakat Karo ini, walaupun dengan harus mengantri menunggu sebulan 2 bulan untuk menghadap Bapak, kami bersedia. Yang penting kami diberikan ruang untuk menyampaikan keluh kesah kami, menyampaikan persoalan kami Pak, agar Bapak jangan mendengar hanya sepihak Pak. Jadi kalau Bapak hanya mendengar sepihak, ya mungkin yang menyampaikan itu ada kepentingan-kepentingan yang lain Pak. Jadi apa yang ada faktanya dari kami, dari masyarakat ini tidak tersampaikan kepada Bapak dengan baik. Jadi demikian dari saya teman-teman. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator agar teman-teman yang lain dapat menyampaikan aspirasinya dalam kesempatan ini. Terima kasih. Merdeka! 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 Oke, terima kasih Bung Lloyd. Untuk sementara, untuk menanggapi apa yang kita katakan, alangkah baiknya aspirasi kita tadi ditanggapi oleh sementara dulu oleh ketua kita di sini. Kira-kira siapa kan dikasih ketua atau Pak Kapolres? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang telah menyuarakan aspirasinya. Saya akan sedikit menanggapi yang masalah narkoba. Jadi memang narkoba ini masalah kita bersama. Kalau tidak percaya itu datang ke tahanan saya. Itu mungkin 80% narkoba. Jadi saya di sini di Tanah Karo cuma dapat anggaran untuk 50 kasus narkoba. 1 tahun yang saya selesaikan 130. Saya harus utang 80 kasus untuk membiayai proses penyidikannya. Sampai detik ini aja sudah 100 lebih atau 200 sampai bulan ini. Sedangkan saya cuma dikasih 50 yang tertanggung di saya. Tapi saya tetap berusaha untuk menyelesaikan kasus narkoba yang ada di sini. Jadi kita ini di perbatasan, kita dilema. Mereka jualnya di daerah Simbolangit, daerah perbatasan. Mereka beli di sana, dipakai di sana, kadang bawa ke sini. Jadi kita mau dilema, kita perbatasan. Terus saya harapkan peran serta juga dari para warga untuk memberikan istilahnya ke anak-anaknya, saudara-saudaranya. Karena saya nangkep itu kadang satu keluarga yang pakai, bapaknya sama anaknya pakai di kebun bareng-bareng tuh. Ini kan dilema kita sekalian, bukan saya tidak mengingat dari tanggung jawab saya. Tapi saya juga mengharapkan pada rekan-rekan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membantu kita. Saya sudah berusaha dengan DPDI, Peneramen, melakukan istilahnya penyuluhan sampai kita berikan bantuan bola voli, bola untuk kegiatan para pemuda kita supaya tidak memakai narkoba, bukan lebih untuk jadwal olahraga, keagamaan dan sebagainya. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk masalah narkoba ini, dan kedepannya kita bukalah untuk rekan-rekan sekalian. Ayo kita laksanakan, kita buat kegiatan-kegiatan di masyarakat Karo ini
untuk bisa mencegah narkoba. Galakan kegiatan lomba-lomba keagamaan, lomba-lomba olahraga dan sebagainya untuk membatasi ruang gerak peredaran narkoba. Dan juga masyarakat harus memberikan sanksi sosial. Kalau di kampung saya orang berbuat narkoba, minum mabuk itu disanksi. Kalau di tempat saya itu, di asal saya itu kayak gitu. Jadi ada sanksi sosialnya juga dari masyarakat. Jadi memberikan efek juga pada mereka untuk tidak coba-coba memakai narkoba maupun miras, karena miras juga bisa menimbulkan penganiayaan dan sebagainya. Kasus-kasus penganiayaan dari kita itu berawal dari mabuk gitu. Mabuk, pukulin anaknya, pukulin istrinya, akhirnya diadukan jadi kasus penganiayaan atau KDRT. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kedepannya marilah kita bergerak bersama untuk membangun dan memajukan Tanah Karo ini. Bagi saya di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih. Berjuang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Bapak Kapolres yang sudah menyampaikan tanggapannya terkait peredaran narkoba di Kabupaten Karo. Untuk itu layak kita apresiasi seperti pengakuan Bapak Kapolres tadi bahwa kasus yang semestinya harus ditangani 50 ini bisa dicapai dengan angka 100. Tepuk tangan buat Bapak Kapolres juga. Terima kasih. Untuk menanggapi isu nasional yang disampaikan, kami persilahkan kepada Ibu Ketua. Terima kasih. Sebelum kami menginspirasi dari masyarakat, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing, dan di sini ada Pak Pendeta juga mungkin bisa membawakan secara agama Kristen. Ya, betul. Ini rekam gini. Ya, jadi mari nasib kita tutup. Harus saja buat tutup kita. Oh Tuhan di mata didahulukan di kira kedua hari. Masyarakat Karo berhadapan dengan pemerintah, legislatif dan eksekutif. Inilah situasi bangsa negara kami kedua hari. Inilah situasi masyarakat kami. Pesan kami, surah-surah kami, dan pemerintah, rasa wakil kami Tuhan. Dan luhkan kelan nabi kami ke negara kami ini. Dan luhkan maka kami sangat mengasihi masyarakat, juga bangsa kami, khususnya Tanah Karo Simangan. Tuduhkan kuasandu, kerah kami, pusuh kami sendah. Subuh anak-anak lu, si mewakili masyarakat Karo, pemerintah kami, Bapak Bupati, Wakil Bupati, pimpinan Dewan Perwakilan Daerah sebagai anggota Gerina, silakan kemuliaan Tuhan luar biasa kami. Telah terdengar jawaban menjadi kami sudah tampilin solusi termuhuri si bangsi dan kami di tengah-tengah bangsa kami. Kaisi pilogin masyarakat ditampung jenari dilakukan kami bas wari-wari serhenda. Berikan kebijakan pimpinan DPR, berikan pemerintah kepentingan bagi Raja Salomo dan Bupati kami suatu Bupati telah terpuji ke kami ibas aksi kami sendah. Bagi dari pengagung maka labot kami ada di sendah, labot kami cedai, tapi cedahkan kemudian Tuhan arah gerakan sini bahu kami lah. Bujur Bapak ada mempingko-pingko kemahandu mewakili Gerina, tokoh-tokoh agama ibas wali sendah rekam ke tengah-tengah kami. Terpuji termulia Tuhan itu sing kami ibas adalah Tuhan kami Yesus Kristus juru selamat ingin penembus dosa kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama
perwakilan daerah Kabupaten Karo kami mengucapkan duka cita yang mendalam dan turut sungkawa sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban jiwa maupun luka dalam peristiwa aksi demonstrasi para mahasiswa, ojol dan masyarakat pada bulan Agustus 2020 di sejumlah daerah. Kita berharap keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan dan ketabahan serta para korban diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Berkaca pada situasi yang terjadi, kami mohon agar masyarakat bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama yang beredar melalui media sosial, pesan berantai atau berita yang belum jelas kebenarannya. Kita jaga kondisi damai sebagai modal utama menjaga kehidupan kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Mari kita saling mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap segala bentuk upaya adu domba antar agama, antar suku maupun antar golongan, serta benturan antara masyarakat dan aparat keamanan. Marilah kita saling menjaga dalam menyampaikan aspirasi bersama masyarakat pada hari. Inilah yang terlandaskan semangat kebersamaan sesuai dengan cita-cita luhur Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlandaskan hal tersebut, maka kami anggota DPRD sebagai lembaga perwakilan dari masyarakat Kabupaten Karo telah hadir di tengah-tengah saudara sekalian untuk mendengarkan dan menindaklanjuti hal-hal yang menjadi aspirasi maupun kepentingan masyarakat sesuai dengan kapasitas tugas dan kewenangan kami sebagai anggota DPRD berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Saat ini kami pimpinan dan seluruh anggota dewan hadir di tempat ini untuk mendengarkan aspirasi yang nanti disampaikan oleh masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jua-jua. Kira-kira dari bapak-bapak anggota dewan yang lainnya mau ada menambahi bahasa ibu kedua tadi? Ada kira-kira? Iya, bujur kesempatan eda, menjojua manfaatan Rina. Iya, selamat datang mankam Rina ke kelengan kami, APP lain pilih kami, ke kami bujur teman Tuhan. Sehat kita, bajika kita jumpa ibas halaman DPRD Kabupaten Karo de malu berjuah-juahan. Dijandai berhendu indah meriah ukur kami, ya lalu kami ija aspirasi si kari turi kendu endai oleh pun kami harus meriah ukur janah pe dari godei lip tiga tuntutan. Ya mungkin dalam kesempatan ini buat bapak-bapak ibu-ibu sekalian kami ucapkan terima kasih sudah sama-sama kita hadir di halaman lembaga DPRD Kabupaten Karo. Kami menyambut baik aspirasi bapak-bapak semua. Kami menyambut baik kehadiran bapak ibu sekalian. Bagaimana masyarakat adalah kita semua, bupati kita juga masyarakat, ketua DPR kita pun masyarakat, dan semua Pak Kapolres, Pak Danyon, Pak Dandim ini masyarakat Kabupaten Karo yang sekarang kita bertemu di tempat ini. Baik saudara-saudara, tadi mungkin ada keterbatasan kami mungkin dalam hal penerimaan, tapi dari keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Karo, rasa tanggung jawab kami ke masyarakat Kabupaten Karo, kami bersama-sama hadir warga di pagi hari ini. Baik, tadi ada beberapa tadi aspirasi yang diutarakan saudara-saudara kita mengenai tuntutan tadi mensahkan. Iya, itu mungkin nanti ada nanti ini di Odin nanti kita lanjutkan. Mungkin ini kata pembuka dari kami. Terima kasih, Bujur Rasul Jojo Manda Katrina. Setahu kami ada dua wakil DPRD, mana tahu Pak wakil yang satu ini berambut gondrong menambah kami Bujur Rasul Jojo Manda Katrina.
Ijai Bas kami Gerina masyarakat kekelengan kami si perwakilan Bas Kabupaten Karaweda ngurus kami nahkan karena kekelengan donang dari Kabupaten Karaweda ijai kami di Gerina ngatakan bujur penginjagi agak dosa lamenda di kekurangan perbahan kami nang Kabupaten Karaweda alu bentuk besar-besar buat sabunari bujur perjuangan buat Gerina bujur. Oke, bujur. Jadi dilanjutkan kami terkait usulan-usulan aspirasi isu daerah. Jadi bacakan kami sebentar lebih. Ini sejumlah poin tuntutan disinggung dirangkumkan tiga-tiga diserap kami arah masyarakat ke Tanah Karo. Si Deba melalui secara lisan maupun tulisan Deba juga menyampaikan via media sosial untuk disampaikan kepada perwakilan rakyat yang ada di Kabupaten Karo. Untuk ini kami bacakan saja dulu. Yang pertama yaitu masyarakat Karo berharap agar DPRD transparan dalam penggunaan anggaran belanja di DPRD. Kedua, rakyat Karo meminta sikap dari anggota legislatif DPRD Kabupaten Karo terkait maraknya pekan yang ada saat ini di Kabupaten Karo. Selanjutnya, kepada Bapak Bupati Karo untuk menyelesaikan persoalan terkait pengadaan rumah sakit umum daerah, di mana kita tahu sendiri hanya Kabupaten Karo yang tidak memiliki sampai saat ini rumah sakit umum daerah. Betul kawan-kawan? Ini sangat memalukan bagi Bapak. Kami tahu ini bukan kesalahan dari Bapak, karena Bapak juga dan Bapak Wakil Bupati kami masih menjabat. Jadi tantangan besar bagi Bapak dan juga perwakilan rakyat yang ada di Kabupaten Karo karena memakan biaya yang cukup besar. Cuma kami tahu, seingat kami ada pernah anggaran dari Kementerian Kesehatan 10M kalau nggak salah perhitungan kami itu di tahun 2022. Itu kami tidak tahu di mana keberadaan Bapak. Anggaran yang 10M dari Kementerian Kesehatan untuk bantuan, kami kurang tahu apa judulnya. Apakah pengadaan lahan untuk rumah sakit umum atau pembangunan rumah sakit umum? Mohon ini nanti ditelusuri kepada pihak eksekutif maupun legislatif kemana muaranya. Dan kami bicarakan berharap agar ini segera dijadikan skala prioritas karena menyangkut pelayanan umum terhadap masyarakat. Bapak Ibu, ini harapan besar kami. Mohon agar segera pengadaan rumah sakit umum daerah Kabupaten Karo bisa direalisasi. Kemudian yang keempat terkait pencapaian pendapatan asli daerah Kabupaten Karo, agar pihak eksekutif memaksimalkan sumber daya alam yang ada sangat berlimpah ruah apabila kita bisa menikmatinya dengan PAD yang ada. Kalau sistem regulasi aturan perundang-undangan diterapkan secara betul-betul, karena kami tahu retribusi dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari mineral, sumber daya alam sangat tinggi. Cuman apa banyak masih terbentur dengan aturan. Jadi untuk itu kami harapkan kepada pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk menjadikan ini sebagai evaluasi bersama untuk peningkatan asli daerah kita. Kemudian kami berharap kepada kinerja aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Karo agar lebih kreatif
dalam mengembangkan segala potensi yang ada di Kabupaten Karo. Yang intinya kita masyarakat sudah bosan dengan hal-hal yang lama. Kami mau perubahan seiring kemajuan teknologi, perdayakan sumber daya muda-mudi Karo yang ada, agar hal ini pun bisa menunjang sektor pariwisata kita. Selanjutnya, poin yang terakhir kami harapkan, karena beberapa dari kita di sini adalah pelaku kontrol sosial, Bapak, Ibu. Di sini kami sering melihat secara langsung di mana kinerja dari anggota DPRD Kabupaten Karo. Kami menilai sangat memperhatikan, di mana sering kami lihat di rapat-rapat komisi ketidakhadiran beberapa anggota yang menghambat progres dari kebijakan maupun apapun yang diusulkan oleh Kabupaten Karo, termasuk rapat ranterda, begitu juga dengan paripurna. Masih banyak anggota DPRD yang tidak hadir dalam hal ini. Kami tahu itu. Betul begitu, Bu Sewan? Yang kami pertanyakan ini betul apa tidak? Banyak anggota DPRD yang tidak hadir saat rapat komisi maupun paripurna. Betul atau tidak? Kami minta transparansinya kepada Ibu Sewan kami. Kedepannya hal ini jangan sampai terulang lagi. Kami masyarakat harus sudah muak. Semua lembaga rakyat di Kabupaten Karo ini tidak peduli dengan kemajuan Tanah Karo. Bagaimana Tanah Karo bisa maju kalau rapat dalam rapat sering banyak anggota dewan yang tidak hadir, tapi diterima gajinya? Betul apa tidak? Setuju? Mohon kepada Ibu Sewan kami nanti meminta laporan siapa-siapa saja anggota DPR kita yang tidak hadir selama ini, baik dalam rapat paripurna maupun rapat ranperda dan lain-lain. Mohon mulai hari ini kami harapkan kepada rekan-rekan kami, wakil rakyat yang ada di Kabupaten Karo, untuk senantiasa mendengar keluhan-keluhan masyarakat kecil. Di sini juga ada perwakilan pengungsi yang kami dapat informasinya ada di tempat. Mana ibu-ibu pengungsi Sinabung? Mari nanti kami. Kami mau cukup lelah kak bertimai, mari. 2010 nari erupsi Sinabung masa kudari lengah tidak dari titik temuna dan pemerintah tega. Padan singkat tegas waktu ras tempat mereka kami mumpung Bapak Bupati Daras Ketua DPRD. Krina kan anggota dewan
Paci, Pak. Tolong kami, sapati kami. Kami lanata kami mohon ku zaman turin keluh kami, keluh kesah kami. Adi di DPR, engkau tahunan kami, Pak, untuk menyuarakan keluh kesah kami. 2022 apa 2023 keluar anggaran untuk membeli lahan perumahan. Dalam sekejap dialihkan kembali. Sampai sekarang tidak ada lagi berita, tidak ada lagi realisasi. Jadi kemana kami ini? Kalau kami bukan rakyat Indonesia, kalian yang naruh kami kemana? Kami lah angka kami, kujar kami berkeluh kesah. 2019 sampai sekarang. Kemana kami? Sewa rumah, sewa lahan pertanian tidak ada kami terima. Dulu kami bertanya ke BPPT, dianggap sudah selesai. Jadi kujar kami, Pak. Dianggap sudah selesai, tapi belum selesai. Adi engkau selesai yang bodong mabagai. Dianggap sudah selesai, tidak dikerjakan. Kemana kami? Lanai ke kami, Pak. Ulah Bandung, anak tiri, anak kandung. Kami pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Kami perwakilan 4 Kuta, Pak. Restepo, Gambar, Kuta Tonggal, Guru Kenayan. Kami perwakilan si 4 Kuta. Jadi jendang kami minta tolong. Kerina kami si 4 Kuta minta tolong kami, Pak. Kami ngol makasa kami terima, Pak. Timai kami lalat tidak lalu. Jadi eda permintaan kami membantu kami Krina. Tolong lu kami. Adi lalat lah, tolong lu lalat nih kami dari labor gedungan. Kami tidak mau anarkis, Pak. Kami mau yang baik-baik. Pengharapan kami Krina, pengungsi si mewakili 4 Kuta. Sentapi kami membantu, bujur sehat kita menjual-jual, kita tidak. Merdeka Indonesia! Hidup Bupati Tanah Karo! Maju Tanah Karo! Enam, gitu. Ujur katakan kami nanti kami singgo menyuarakan aspirasinya. Namanya Pak Bupati sebagai sebagian perwakilan pengungsi Sinabung, ibarat bahasa Karona bagi anak manak dari Longina, begitu. Jadi mohon untuk sedep kali ditanggapi dulu. Jika pedai gue pesankan teman kami masyarakat si mewakili pelaku pusat pasar Kaban Zahir Lindaya Tenar Belas. Siapa ini teman tanda? Oh, pusat pasar Brastagi. Ya, mari. Apa yang kami si peserta? Ya, salam semua saudara terkasih. Selamat siang Bapak Bupati kami hormati, wakil Bapak kami beserta dengan anggota DPR yang kami kasih. Oh ya, para Bapak Kapolres, tentara, Pak Dandim, mantap. Saya mewakili Pak dari pajak Brastagi. Ya Pak, jadi saya utarakan dulu mengapa kami demo. Kami adalah korban kebakaran pajak Brastagi berapa tahun yang lalu. Setelah itu kami dipindahkan di stasiun Sigatang Sirat. Kalau Bapak masih ingat, pernah kami salami Bapak, ya Pak. Dan ternyata
ada surat dari pemerintah akan dikosongkan untuk penataan kota. Kami siapa? Kami pindah. Kami hormati, kami hargai. Kami adalah rakyat yang tunduk kepada pemerintah dan takut akan Tuhan. Ya Pak. Jadi berapa bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu kami sudah buat surat kepada setiap instansi, termasuk Bapak Bupati, semua jajaran terkait. Kami sudah masukkan surat. Kami 6 orang perempuan ini Pak, mengapa kami berani datang ke sini karena memang udah kayaknya nggak ada jalan yang terbaik gitu ya. Jadi nggak ada panggilan. Jadi kami udah kita ke kantor Bupati aja. Ternyata di situ kami jumpa dengan Kominfo semua, akhirnya mengadakan audiensi. Kami sudah curahkan setiap kesah kami dan dibilang kami akan melakukan yang terbaik. Kami tunggu sampai sekarang Pak, ya seperti itu aja gitu ya. Jadi biar Bapak mengetahui pemindahan kami ke pajak jahe-jahe itu adalah kami yang bayar, swadaya dari kami sendiri yang membayar. Jadi dari pemerintah ini nggak ada. Bahkan korban kebakaran kemarin Pak, maka tadi saya 6 nggak bantuan Pak, cuma bantuan dari sembako, bahkan beras dari Jakarta itu saya tahu dari Amos Karijan ya Pak. Jadi mengapa kami berani mengeluarkan? Teman-teman kami pada nggak mau datang Pak, karena mereka ibu. Nanti kalau kami kena apa-apa, anak kami bagaimana? Jadi kami lah yang memberanikan diri ya Pak. Jadi kami mewakili teman-teman kami, karena kami merasakan bagaimana keluh kesah para penjual, pedagang menangis Pak. Dasar nggak dasar Pak. Jadi situasi pajak kita beras tadi sekarang Pak, gini dia Pak. Memang dijaga oleh Satpol PP, itu kami hargai dan hormati, kami salut. Tetapi kan berbagai pihak Pak. Ada masyarakat yang lapar gitu ya. Jadi setelah Satpol PP pergi, semua junjung barang ke depan Pak. Coba kita bayangkan bagaimana cari makannya gitu ya. Aku sedih Pak. Jadi aku sedih bukannya untuk diriku sendiri, enggak, untuk teman-teman kami gitu ya. Karena kami merasakan udah dasar nak, pulang nak, ongkos lagi nak. Ya, kami beranikan diri, kami beberapa orang ini Pak. Jadi ayo kita ke sana, yuk. Itu nanti kita coba membantu kita. Itu. Jadi tujuan kami memang gitu loh Pak. Waktu di pajak uang mau kami tupen Bapak pesta bunga dan buah kan kamu tidak cerita gitu kan. Jadi ya Pak, jadi tuntutan kami Pak, tolonglah pemerintah menertibkan para pedagang-pedagang yang tidak berjualan pada tempatnya. Ya Pak, jadi kalau kita lihat malam itu penuh itu para pedagang Pak. Kasihan juga mereka dan kasihan juga kami nggak dasar di tempat kami berjualan. Jadi tempat kami yang sekarang dipindahkan itu kosong Pak. Di belakangnya itu Bapak coba survei, nggak ada orang berjualan mau dari sana. Bagaimana mau orang di belakang, orang udah maju ke depan, itu tidak bisa kita salahkan. Jadi bagaimanalah tanggung jawab para aparat, tolong Pak, supaya Bapak menertibkan, ya, menertibkan supaya semuanya dapat makan Pak, ya. Jadi kami ini cari makan, nggak cari kekayaan, ya saudara terkasih. Jadi pesan kami itu tadi supaya terus distribusi itu jangan nenek aja gitu, pikirkan juga masyarakat gitu ya. Ini apa naik, ini naik gitu kan. Jadi itulah keluh kesah kami, pesan kami dari rakyat Indonesia, bekerjalah takut akan Tuhan, ya. Bekerjalah takut akan Tuhan, jangan takut kepada manusia, ya. Lebih takutlah kepada Tuhan. Bekerjalah seperti kita melayani Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Ibu dari Pusat Pasar korban kebakaran Pusat Pasar Kepercayaan. Kemudian satu lagi Bapak Ibu di sini kami mendengarkan penyampaian dari penggiat anti narkoba yang ada di Kabupaten Karo. Tadi ada di sini kami lihat saudara Anas Ketaran. Mana tadi? Dari penggiat anti narkoba. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Giting Gena, siap. Tersada Gena Gena. Duk sekalian masih kali tanggal. Mereka kami maju Pak. Lo ada ini. Tuan Iku, kudu
kita cerita ya. Masuk kita biar kita di depan Bapak Bupati, di depan oh tes. Ini kayaknya tes. Kami dari pejuang yang memikirkan tentang narkoba, Bapak Bupati Tanah Karo. Jadi nanti saya akan lemparkan kepada teman-teman apa harapannya. Saya mendengar dulu di debat Bapak Bupati bahwa salah satu Bapak mau ke Tanah Karo mencalonkan Bupati adalah menangani tentang narkoba. Mungkin saya silap mendengar, tapi saya pernah mendengar Bapak cetuskan tentang narkoba. Jadi saya perkenalkan diri saya, nama saya Anis Ketar. Saya salah satu pejuang yang memikirkan bagaimana para korban-korban narkoba. Ini kan salah satunya, ini korban-korban dulu Bapak Bupati, Bapak Kapolres. Kalau boleh diskusi sekarang, kapan kita tutup judi dan narkoba? Saya tahu itu bagaimana sekarang, siapa di dalamnya. Atau kita diskusi di sini, atau diskusi di belakang. Tapi sebelum saya diskusi nanti bagaimana, saya akan tunjukkan bukti-buktinya di mana. Saya serahkan dulu buat teman-teman saya menyampaikan orasinya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya perkenalkan dulu nama saya bernama Andreo sendiri, dan saya adalah salah satu penggiat narkoba, dan saya juga adalah mantan pecandu narkoba yang sudah direhabilitasi. Dan saya mempunyai keinginan dan harapan bagi kami semua korban-korban narkoba, karena saya tahu bagaimana peredaran narkoba yang ada di Tanah Karo ini terutamanya dulu tidak bisa diberantas, karena program berantas itu tidak semua berlaku. Dan apabila pun semua berantas, para korban itu harus dikemanakan, karena tingkat penerimaan sosial bagi seorang mantan narkoba sangat sulit diterima masyarakat. Jadi saya berharap ada salah satu rehabilitasi yang memfasilitasi untuk korban-korban narkoba yang berbasis negeri. Karena kalau berbasis swasta, saya yakin orang-orang tua yang ada di Tanah Karo ini tidak akan sanggup untuk merehabilitasi anaknya, karena terbebani biaya. Jadi saya berharap besar kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ibu Ketua Dewan, dan Bapak-Bapak Dewan kami agar menghadirkan rehabilitasi yang ada di Tanah Karo ini berbasis negeri, agar mengurangi perjalanan peredaran narkoba di Tanah Karo ini, agar korban-korban narkoba dapat bisa kembali ke masyarakat setelah direhabilitasi. Itu harapan besar dari saya dan teman-teman perwakilan semua. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan kita yang dari penggiat anti narkoba di Kabupaten Karo. Untuk mempersingkat waktu, banyak kami sampaikan ya kan. Wah, lo dah sering. Oh, ini bujur kesempatan ini dah. Kebetulan akan membawa gelarku Ambon Giting. Aku tadi rumah kebencana ya. Aku penggiat media sosial korban narkoba kah. Tapi kau lebih 10 tahun aku mau ngaji. Jadi beda anak muda dah. Kuah kelatih bapak. Kuah. Dia korban atas kena. Jadi harapanku sesegera mungkin ni diberantas judi rasa narkoba dan Karo ini. Bagaimana harapan kami sebab melala berlandai kaum ibu-ibu menyampaikan keluh kesahnya, makanya bila kita aku jarang boleh. Ia terlatar keras anak di Bruna. Jadi sedenda harapan kami tolong min ibu kendu nasi dalam kendu. Bagaimana harapan kami masyarakat Tanah Karo ini. Aku tambahin sedikit tentang Bapak Bupati dan anggota Dewan. Juga di tahun serius
disisihkan kena dana 7 miliar masukkan ku APBD, berikan kena men Pak Kapolres 1M, berikan kena men Komandan Kodim 1M, berikan kena men Komandan 125 1M. Bila tidak ada pemberantasan, minta orang ini minta dipindahkan, tidak sesuai dengan kriteria Tanah Karo. Setuju? Kita bebankan mukuah hati polisi berkat motornya nadi minakna. Oke, ayo semua masyarakat Karo keluarkan dana 3 miliar, kita coba serahkan Kapolres 1 miliar, kita kasih waktu 3 bulan biaya operasional, tidak diberhentikan narkoba. Bapak Bupati minta melapor ke Kapolda, Pak Kapolda, Tanah Karo tidak bisa bekerja sama dengan kami. Kami sudah memberikan dana. Berani nggak anggota dewan menyediakan dana? Ada tambahan, ujung. Ya, terima kasih. Hanya sekedar penutup Bapak Bupati, kami juga cerita dengan Bapak Kapolres. Mungkin tidak asing nama saya, Pak. Kenapa? Di Tanah Karo, karena tidak adanya kepedulian tentang narkoba, kami sendiri yang turun ke lapangan, Pak, menangkap para narkoba. Kami orang sipil, kami orang awam. Kenapa kami mau menangkap secara langsung? Karena ini kenapa lagi ya? Para peredaran narkoba di Tanah Karo. Jadi harapan kami, Pak, kami juga sudah bikin wadah. Banyak wadah kami buat. Ada di Desa Raya kami buat itu pabrik blok. Yang kerja itu mereka. Jadi setiap orang yang datang ke situ tidak dibebankan lagi biaya rehabilitasinya. Mereka kita kaji di situ. Tapi sampai kapan kami sanggup seperti itu, Pak? Sampai kapan kami sanggup mendengar tangisan-tangisan orang tua? Sampai kapan kami mendengar bagaimana mencekamnya orang tua sekarang ini? Jadi saya berharap bahwa kita yang di depan ini bukan hanya sekedar mengangguk-angguk saja, Pak. Bukan hanya sekedar iya saja. Saya sudah bawa buktinya ini, adik-adik kami. Saya sudah bawa saya sebagai salah satu bukti bagaimana korban penyalahgunaan narkoba sampai menjadi korban. Orang tua, masyarakat, bahkan pemerintahan Kabupaten Karo. Saya yakin itu. Jadi ini ada waktu 3 hari. Saya yang akan memimpin langsung apabila tidak ditanggapi nanti masalah ini. Saya yang akan memimpin langsung pasukan saya untuk kembali ke kantor ini menyampaikan orasi saya kembali. Mungkin ini beberapa saya bawa, tapi saya bertanggung jawab betul-betul dengan apa yang saya ucapkan. Saya tidak akan berhenti di sini. Sepakat kita? Saya akan kembali. Kenapa? Ini bukan kepentingan saya. Ini kepentingan Kabupaten Karo. Saya akan Tanah Karo, Pak. Saya cinta generasi muda Tanah Karo. Begitu, Pak Kapolres. Jadi saya tahu ini semua. Saya juga orang dalam ini semua. Saya berbicara dengan segala elemen semua ini. Tapi yang saya mau sekarang adalah bagaimana ini sudah disampaikan teman-teman. Bagaimana penanganannya ini semua. Jangan lindungi pengedar narkoba, kata Bang ini. Mudah-mudahan tidak ada yang melindungi. Tanah Karo, saya melihat banyak ini cerita. Jangan rusak, jangan bikin mencekam Tanah Karo. Siapa yang bikin mencekam kehadiran kami? Tidak ada. Karena mencekamnya lah Tanah Karo saat ini, makanya kami berdiri di tempat ini. Bukan karena ada apa, karena mencekam kami lihat, itu makanya kami datang ke tempat ini. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Lanjut. Begitu dia, Pak Bupati. Minta tanggapannya. Oke, saya sangat setuju. Kami datang sini bukan main-main, Pak Kapolres. Kami datang ke sini bukan mau mencari kerjaan. Banyak kerjaan kami. Tapi karena banyaknya yang kami lihat tantangan-tantangan di lapangan, saya juga diteror ke sini, Pak. Saya juga dihalangi untuk hadir ke sini. Saya juga dihentikan untuk hadir ke sini. Kenapa saya dihentikan? Lalu saya berhenti? Tidak. Karena saya banyak membawa titipan tangisan-tangisan orang tua di luar sana. Setiap hari itu postingan saya ada sekitar 100 saya posting. Karena itulah menjadi bukti bahwa 31
diangkat ininya. Itu akan didengar sepanjang hari. Lalu bagaimana yang dikatakan Bupati Karo, saya hadir di Tanah Karo memperdulikan nasib para pecandu. Bagaimana sekarang nasib kami? Bagaimana sekarang nasib adik-adik kami? Apakah sudah ada ditanggapi? Apa solusi itu Pak Bupati? Betul. Kami sampaikan kepada para penggiat anti narkoba yang ada di Kabupaten Karo. Inilah salah satu Bapak Bupati, Pak Ketua DPRD, rakyat kita kami berbuat tanpa mendapat gaji dari negara. Mereka sudah bersukarela untuk meminimalisir para pecandu-pecandu narkoba yang ada di Karo. Seharusnya pemerintah mengapresiasi narkoba. Besar harapan kami kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Karo dengan lembaga legislatifnya, narkoba di Karo segera mendapat atensi yang sebesar-besar untuk dan segala yang disampaikan. Maju kurang semangat. Adik kuning semangat kene, harus semangat dia. Maju. Kang Gusri, bujuk. Jadi sini amati kami Amkrina turang senina kami gotunuk itu tinggo tunuk keduk tes sekali nari bujur sekali kami bujur sekali kami membalu krina turang senina kami apa pedan doba go tuduh kendu kelengendu nangdangi tanah karesman maju bujur kami sebegini kita lebih ya kita begini lebih kami rengkujegenda dari surah-surah kami cuma perlu sisa dari ras-ras mungkin arahnya berbeda tapi tujuan sama maka labo kami ngadi gundari kami 6 bulan jadi bupati ras wakil bupati selama 6 bulan ini mungkin sadawari 2 kali imbalku kami kantor terkait dengan kami keliling belanja masalah jadi masalah henda kontak kami, godan kami. Jadi gundari juga kita bersinergi ras-ras erban jalan keluarnya. Sebab adik kami saja, lalu kami menggegel. Rasa kami adik kami saja, melala jalan buntu. Maka di sini tatang-tatangan kita, resada arita, ras kita mengukurkan jalan keluarnya, ras kita dalam kenca, lalin si metahat. Setuju? Ulangi, setuju? Adi bageda yang terpudung apa yang sidang acara ayo du berarti lama kita sefrekuensi adi paling belakang gue tahu kali ya sebab memang harus frekuensi kita cuma kami labo baci geruduk kami saja kami harus ikut aturan si bahan carana ras si pedesada dudukta lalu si petahan dekam kata gue talah dekam kata gue jalan betul jadi melanjutkan lebih jadi bagenda ada sih soal narkoba ini rehabilitasi narkoba itu belum menyelesaikan masalah itu hanya sebagian kecil dari masalah yang sudah terlanjur Rusuku katakan makanya si bahan rehabilitasi narkoba ras-ras kita mengukur kencang gelahna ula bagi mesin uga mesin edan lipe mesin rehabilitasi adi dalam tambah lama tuntas
Maka ras kita gelah nak apa kali godung si rehab si badahimna si kembalikan status sosialna gelah merga ia bas keluargana adi perlu si badahimna makana adi ngulit dahimna ngulit status sosialna ia jape yang gunakan narkoba gue pasti ia menolak perlu menciptakan gelah naras-ras kita soal menciptakan saja pemerintah saja tidak mungkin dewan fasilitasi lah mungkin tapi bagi kata Nunai begitu memang bagi kata Nunai kami hanya sekarang mau yakin kamu adi ras kita gue pasti tuntas maka ras kita maka nih gua di aku bujur kalau ku katakan man Bandung Rina bas gua dieda gua harus ada arif kita gua harus ada ukur maka si ban langkah pasti searah kita untuk memberantas secara terintegrasi berkelanjutan untuk mewujudkan karo beriman, karo berbudaya, karo modern, karo unggul, karo sejahtera berkelanjutan. Setuju kita Rina? Betul. Kurang gak sekali nari. Setuju kita Rina? Wujud. Adina tambahan. Melite masalah pengadaan rumah sakit umum. Jadi sadar-sadar. Si pertama soal rumah sakit. Mama gaya rumah sakit umum. Kami termasuk kompetensi kami jadi. Enggo pasti lape saran gendu, enggo edarankan kami. Kami enggo komunikasi respon terapan. Jadi bahasa kita, lihat syukuran du piga dana sebelum kami. Enggo ilaksanakan secara maksimal. Tapi di bagai saran du banci kalian audit kami ulangi. Si penting kal gundari, uga dapatkan anggaran. Gelah nabanci rumah sakit Simbaru segera beroperasional. Setuju kita? Betul. Gelah rumah sakit si dekah, sebegini kita lebih. Gelah rumah sakit si dekah, banci si breken man GBKP. Gelah rumah sakit umum daerah bertransformasi secara profesional, benar dan berkualitas, bisa unggul menjadi rumah sakit umum GBKP. Setuju kita Rina? Cuma butuh waktu, butuh proses. Kami ini kan datang baru, tapi bas kami bui kemajuan. Perlu center. Memang press release kami, tapi katakan kami masih mewakili kami. Nah, mau draman. Kira-kira seminggu lewat mau draman Rina bukan terbuka. Gue bicarakan kami sadar. Tapi konsep lagu untuk para pesona ngerana dengan jumpa dengan gue main medsos lah bagai buktina maka pagi katakan kami macet-macet terang sebab kami pemerintah resmi profesional laban cakap-cakap saja harus cakap diikuti dengan bukti dan implementasi. Setuju? Nah, biasa ada di suatu rumah sakit. Nomor 2 soal PAD. Lah apa katakan do anggota dewan Kerineda. Nguk kami premna uga optimalisasi Krina. Gelahna pemasukan PAD lari bocor. Optimal Krina tertagih. Tapi sebegini kita lebih ya, Sepeda lagi kalau kami dapat premna uga maka naik. Tahun 2024 105 PAD. Target kami Gundari walau program 2024 usaha kami 150 lah buka tangan membantah Krina sebab gua adilang ada buka tangan kayaknya pagi gelarku tapi yang digoda buktina kerja keras kami artinya kita bekerja dengan memberi contoh lape katakan dulu saran kedudukan kami Krina kita dewan gua tersekrina ras di tahun 2026 rencana kami naik 2 kali lipat uga carana optimalisasi Krina tapi uga adi si idah daerah sedeban sila pada kumpatakan di jaringanna
adalah hari-hari pemerintah, ras anggota dewan, ras masyarakat, lid kari sila setuju, lid gejolak, maka harus ras kita. Jadi dung kami belanja masalah, maka dipikirkan tata kelola optimal. Langkah pakai anggaran, ugak maksimal kerja, uang kami bagus. Langkah berikutnya, tata kelola dengan konsep bekerja mencapai kinerja berbasis anggaran. Jadi pakai anggaran, langkah pakai anggaran. Kai sini si optimal ke lebih kerina, maka turuna konsepnya sudah pasti unggul. Artinya kita berusaha memimpin dengan memberi contoh. Sada-sada pasti tuntas. Apakah kenar ngatakan cah enda si nari dah lupa kami bupati ini ujur man Bandung ini. Contoh si Petulukan, usangkan kita mah guys Petulukan. Senina kami loh gini. Petulukan kami ber-WA intensif. Ber-WA kami Gundari kira-kira minggu tak 2 minggu aku lagi. Gue intensif. Tinggal menjadwalkan waktu. Kira-kira sebulan kemudian ber-WA lagi intensif. Tinggal menunggu waktu. Jangan aku jumpa saja adilang aku pelajari. Sekali kami pemimpin pemerintah laban di sembarangan ngerana. Makasih nak kami loin betul kali kan kira-kira adilang salah sebulan si lewat. Kami intensif 3 kali membahas internal. Maka melihat rencana kami. Maka membantu kabar protokol paling lambat 1 bulan. Surah-surah senina talui harus go audiensia ke kabupaten. Gue baca pastikan dulu. Jadi kita tunggu kerina. Maka nih bu, kenapa? Ada kinerja ASN itu. Itu kira kantor bupati tutup jam 10 pagi. Begitu ya, tak landah itu. Ntar tidak lalat motor kantor bupati harganya pejabat utama kepala UPD nah dia nggak muli bupati nah lah nggak paksa ada muli lah bukan goyong-goyong redahin kami kerina ngejar tandana geleng galate kami dan karusi malam juga sungguh dua baik keluarga tadi pejabat UPD di Kabupaten Karo mohon kami rapat jam 10 ku katakan man keluarga Takrina kita mulai jam 24.00 pukul 24.00 rapat ditutup pagi jam waktu bertoleransi sada jam terlambat perban lawan mulai tapi hasil kerja harus real air maka setuju bukan katakan bantah Trina frame Trina gunung termasuk juga frame mengelola narkoba syukur bukakin frame ini nanti beda enda gambarna uga langkah-langkah demi langkah untuk mencapai tujuan. Ngoiban Trina. Cuma saya perlu situ. Enda keadaan existing, enda keadaan sigudana. Kai golna, kai tujunna. Enda uga langkahna, kai inovasi, kai hambatan. Uga inovasi dan boleh Trina. Kira-kira kami pak melo gitu pegang. Kapan impal itu? Tentu kai kita anggaran. Maksudku untuk mencapai sekundari melala pemakai narkoba perlu rehabilitasi, perlu berkendali manbana, perlu yang takkan harga diri teman keluargana, gelang negel keluarganya yang pembelakannya iya, gundari yang menjadi bagian yang membanggakan dari keluarga, perlu kain palmo, perlu anggaran, maka perlu berproses, langani ngomit anggaran pagi debat bisa laksanakan. Yang perlu kalau pemahaman membantah Trina gelahna kita secara hati nurani jujur si katakan dua si saran kedua aspirasi dua betul-betul surah-surah kami jujur sejujur-jujur endemnya kenapa kalau pengungsi lebih pengungsi enda kari sinurus kenca enda kepala BPBD tapi kira-kira kapan kita ke Jakarta 21 Agustus lewat enda kami mau belanja masalah panggil ya
kainari masalah pengungsi di Tanah Karo mulai 2010 sampai 2025 udah beda. Catat lengkap selengkap-lengkapnya nih. Gobernur Cibabaku Jakarta, kita jadi contoh seluruh Indonesia dengan 11 kabupaten lain yang ada masalah bencana di kabupatennya. Ras-ras oh ya kemudian makanya ada tinggal verifikasi kali muli kabupaten si 11 lain si kita jadi leader, kita jadi peloporna, kita banca sebab lain ide kami bupati sewaktu bupati sakota Dewan Gerina kainari masalah pengungsi daerah gelas kalenda seperti kita udah nih kita ngerana-ngerana begini kayak ngerjain gelahna sekali eda terakhir bukti cuma eda bagi kami adilah kami salah ternyata eda di luar bagaimana eda kan jelaskan di luar kain belanja masalah singgung tercatat secara resmi rasa gedungan Gerina di Pemda Karo si baba kami ke pusat enda di luar enda Pak enda di luar Pak kepala BPBD jadi baginda kalau udah berkelanjutan baginda sampai enda menggo waktu nakdu tapi direkam untuk Kabupaten Cirebon saja kita baca jadi contoh contoh kinerja kami maksudku karena kita kamu sabar tapi lalu sabar di mai lah jelas lalu tadi ngarah lebih dah lah jelas sejak kamu di mai ini nah lalu kayak diriku ada enda jelas enda kali dunga enda diinventarisir kembali kaitin masalahnya sebab ada masalah si deban Krina si gubernur Krina mau laporkan kami Krina ke pusat rasbas rapat dewi katakan iya kemudian ada mungkin tanggal 21 dan kami ras Menko PMK ada kami rusun dan TikTok tidak ada baju kumagersik baju kuning kudu malah si deban perban kita ngajukan geladu si deban Kabupaten Cirebon seluruh Indonesia jadi 11 kabupaten kota ikut Krina ngajukan anggaran dalam keputusan 1 bulan akan datang memverifikasi dan akan diturunkan di EP atau di anggaran itu 2026 ada hal sangat luar biasa tadi bagus tadi lalu komentar kami TikTok andai medah dan TikTok andai lalu komentar kami lalu bacakan komentar kami tapi ada yang dulu Pak ikut turun anggaran maka ban kami maka katakan kami membantu enak buat kami sekali tambahin nasi terakhir enak bagus pedagang adi pedagang ipindo kami kali audiensi kami minggu depan geladan kami kain intina sebab seorang kalah terem ngataman kami maka seorang sinun kalah enda ngomongin kami jadi jelas dirapatkan kali Krina seorang si titik seorang si belin Krina berikan kami ras-ras kita Krina reban jalan keluarnya kami sebagai pemimpinnya untuk mencari jalan keluarnya monggo bujur makin ada bagus juru terakhir udah dekat-dekat sana kurangnya ras di luar single aku penduduk Kabupaten Karo Pak Bupati jadi aku sering menyuarakan itu aspirasi rakyat sejak dari dulu 2010 jadi begini Pak Bupati alamat saya Kelurahan Padangas Jalan Nabung Surmati saya asli penduduk Karo berpurba lo kula Pak Bupati kau nukura wakula ya Bunda Arife Adi Sukundu Adi tanda tangani kami KPBU BUMD Tirta Malam 233 miliar utang tak bayar dari 25 tahun gua baca langsung masuk ke nalawai cuma pas pikiran kami adi baca ulah bagai galang na utang tak arban sebelum saya biayana maka kami na dibaci si galang na kalau udah tembus 100 miliar utang tak tapi
rehlau Krina melalui KBBU kerjasama pemerintah ras badan usaha. Enak merintis leka. Jadi saya katakan doa enak pengoma idan kendami nang dari final, nang dari tanda tangan kudu. Enak anggota dewan tak kena megisa. Go paksana isi dan kena. Go brena anggaran tambahan gelah bahan si proyek berjalan. Tapi lah bui kami saja. Sebab bayangkan kami 25 tahun asai jak menagari utang Pemda kami menggelar ubah acara naik. Jadi kami konsultasi ke Kementerian Keuangan, Bu PII, Penjamin Infrastruktur Indonesia. Jadi krine, makanya kayak itu maju jauh spontan. Sebab modal ini kan. Nah, jadi menggo dung krina, kai si sungkun du krina, menggo ban kami enda jawabna. Jadi bahasa enda sentabi kami adilit kurangna sebagai pemerintah Karo, agak kami secara transparan manbanta krina. Sepulung kami krina si mereka aspirasi hidup man kami di Baswareda. Sekali nari jam kurangna ula tama gugur tama jadi kecuah-cuahan ras rezeki man banta krina. Bujur maju ajua. Bukan itu kurang? Idah mungkin dia buat. Amin. Bujur. Ya, jadi bujur dikatakan kami siap Bapak Bupati Tanah Karo, sebagai pimpinan Dewan beserta anggota DPRD Karo yang ada. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Pak Danyon, seluruh anggota Polri TNI yang saat ini turut serta mengamankan suara rakyat Karo. Kami apresiasi Pak. Kami ucapkan terima kasih. Acara ini sudah berjalan dengan tertib. Untuk itu satu lagi statement yang kami perlukan dari pimpinan Dewan menyikapi keluhan kami tadi, Bu Ketua, terkait transparansi anggaran belanja DPRD. Karena setahu kami, Bu Ketua, anggaran dana desa pun dipaksa untuk transparan. Begitu juga anggaran penggunaan APBD Karo. Sekali ini kami rakyat ingin mengawasi kinerja dari anggota legislatif Kabupaten Karo. Kedua, seperti yang saya bilang tadi, kami tidak ingin lagi kehadiran para anggota DPRD di Karo absen dalam setiap rapat-rapat di komisi, baik Ranperda dan sebagainya. Mohonlah kalian bekerja untuk rakyat, sungguh-sungguh untuk rakyat. Karena banyak persoalan di Kabupaten Karo yang belum terselesaikan sampai saat ini. Mohon sinergi yang baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Karo agar seluruh apapun usulan program pemerintah Kabupaten Karo dapat segera terrealisasi, tidak menjadi beban oleh Bupati Karo yang baru. Begitu juga dengan Bapak Wakil Bupati Karo. Terima kasih. Waktu dan tempat siap, Pak Bupati. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan di sini. Seperti kami sudah coba berdua Pak Daris itu transparansi penggunaan anggaran belanja DPRD Karo. Transparansi penggunaan anggaran DPRD adalah prinsip keterbukaan informasi mengenai alokasi, penggunaan dan hasil akhir dari anggaran yang digunakan oleh DPRD agar masyarakat dapat mengawasi, memahami, dan berpartisipasi dalam proses politik serta meningkatkan kepercayaan publik. Mekanisme yang ada saat ini masih dalam tahap publikasi atas rencana umum pengadaan pada aplikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun ke depan juga akan dibangun website DPRD Kabupaten Karo agar masyarakat juga bisa melihat dari situ. Dijadikan sebagai sarana publikasi dan sarana masukan dari masyarakat terkait informasi atas seluruh kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Karo. Dan saat ini pada kesempatan ini juga kami sampaikan kami sudah melaksanakan dengan pemotongan perjalanan dinas anggota DPRD 50% kami laksanakan untuk kepentingan masyarakat Karo. Saya kira itu saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas tanggapannya dan waktu setelah kesediaannya. Inilah ciri-ciri pejabat publik di Kabupaten Karo ini yang betul-betul merakyat, di mana sampai sekarang pun masih tegar berdiri dari pihak eksekutif maupun legislatif, juga pihak yudikatif, termasuk Kejaksaan Negeri Karo yang sudah hadir di sini. Kami mengucapkan terima kasih karena seluruh keluh kesah yang sudah kami sampaikan ditanggapi secara baik, sehingga tidak terjadi chaos, tidak ada chaos seperti apa yang diomongkan orang di luar sana, bahwa rakyat Karo itu rakyat yang berbudaya, Pak Bupati, rakyat berbudaya, beradat. Jadi kita tetap mengedepankan adat dan budaya Karo dalam menyampaikan semua aspirasi yang ada di masyarakat Karo. Terima kasih atas kesediaannya. Untuk mengakhiri kegiatan ini,